saya menasehati Bapak, sebaiknya urungkan niat Bapak untuk berdebat dengan Ustaz Yahya Waloni. Pemahaman Bapak tentang konteks dan latar belakang Alkitab masih amburadul. Saya yakin Bapak akan kalah telak. Walaupun saya belum kenal kapasitas Ustaz Yahya Waloni dalam berdebat, namun dengan gelar sarjana teologi, master teologi, dan doktor, serta pengalaman beliau sebagai pendeta, saya pikir sudah cukup bekal untuk memahami kepalsuan ajaran ketuhanan Kristen. Oleh karena itu, menurut saya, kalau Bapak berani berdebat dengan Ustaz Yahya Waloni, Bapak akan babak belur. Bapak tidak akan mungkin menang melawan Ustaz Yahya Waloni. Mengapa? Karena ilmu kekristenan ya itu juga. Dan semua kelemahan dan kepalsuannya sudah dihafal di luar kepala oleh Ustaz Yahya Waloni. Benarkah saya akan terkapar? Benarkah saya akan babak belur? Itu kan baru omongan biasanya. Ya. Itu kan baru dugaan biasanya, tapi ada yang fakta, ada yang sudah terjadi, ada yang sudah terkapar, babak belur. Siapa dia? Lihat video ini. Tadi Pak Sani, Yesus itu dilantik jadi Tuhan. Saya tanya, dilantik kapan, tahun berapa, siapa yang lantik? Yesus dilantik tahun berapa, bulan berapa? Secara resmi, ya, secara resmi bahwa Yesus itu Tuhan, tidak ada SK-nya. SK-nya tidak ada, Pak Pendeta. Yesus jadi Tuhan dan SK-nya. Dan siapa yang berhak mengeluarkan SK? Yesus dilantik menjadi Tuhan pada tahun 1925 Indonesia bersama Kaisar Konstantin. Sebelum tahun 1935, jangankan pejabat Tuhan, pelaksana harian Tuhan tidak ada tugasnya Yesus. Berarti tidak ada yang mati Yesus jadi Tuhan. Sudah tidak. Oh, jadi yang menjadikan Yesus Tuhan itu sudah berbeda. Tentunya yang melantik menjadi Tuhan. Jadi yang melantik Yesus jadi Tuhan itu sudah berbeda kalau kita. Sebelumnya tidak ada definisi dalam Tuhan. Lihat ayatnya di sana. Natal pertama malaikat yang mengatakan dia Tuhan. Pak tadi bilang di Konsili Nisea 325, Pak tahu dari mana? Pak tahu dari mana Yesus itu dilantik jadi Tuhan di Konsili Nisea tahun 325? Sejarah mana Pak? Bisa kasih tahu saya sejarah mana? Ya, itu tulisan siapa Pak? Boleh tahu tulisan siapa? Dan itu buku itu tulisan siapa? Kan namanya buku ada tulisan. Tony Lay itu hadir pada tahun 325 atau tidak? Ya, sekarang ya, dia kutip Tony Lay yang tidak jelas hidup tahun berapa. Ya, tapi tadi bilang Miller Erickson itu adalah bapak gereja. Sekarang saya punya dua buku ini dari bapak gereja dari tahun 300-an. Pak tahu di 325 itu perdebatan apa? Itu Arius sama Athanasius. Tulisan Athanasius dari sini. Lihat 325 seluruh dokumen dari sini. Pak yang pakai itu apa? Nah, Bapak maksudnya saya dapat sini cuma lihat ini semua ini dari ya, di konsili ini semua dokumen dan tidak ada satu pun dari dokumen yang tua yang dari tahun 325 ini menyatakan itu. Oke. Pak boleh periksa, kalau temukan saya kasih isu. Ya, oke, silakan. Ya, monggo, bisa lagi dari Memang sudah siap buku itu aku Pak. Ini bukunya Pak Pendeta. Ya. Mau dibuat saya maksudnya. Oh ya. Beliau lihat. Takutnya dimodifikasikan. Ya. Monggo Ustaz, silakan Ustaz. Sudah cukup. Terima kasih. Kami cukup dah tahu sana. Konsili Indonesia memutuskan we believe in one and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the Daughter of the Father. God from God, life from life, through God from God. Anda kutip tulisan yang ini tidak bisa lawan, ini sumber primer Pak dari dokumen-dokumen tahun 325.
Yang Arius kontra Athanasius saja, lawannya Arius ini bukunya nih, Pak. Kalau Anda kutip yang buku terbitan tahun 2000, mana bisa lawan? Makanya saya bilang, Pak, nanti kalau ada waktu boleh lihat ini semua. Pak, cari di mana yang cocok dengan itu. Ini sumber primer. Itu orang hidup tahun berapa baru dia nulis, Pak? Terima kasih. Ya, saya pikir apa yang menjadi pertimbangan ini masih ada yang Kalau begini, kalau ini tidak benar, siapa yang pernah bantah? Siapa yang pernah bantah? Hasil sidang Indonesia itu sudah oleh kawan polisi. Tidak ada, tidak ada yang mengatakan bahwa hasil sidang ini bahwa ke apa yang ini salah. Tidak ada. Lalu siapa yang bisa bantah ini bahwa ini salah? Siapa yang pernah bantah dokumen yang lebih tua dari yang punya Bapak? Berarti Pak punya berdasarkan dokumen yang tua, Pak punya sumber bukan sumber primer. Ini dokumen resmi dari tahun 325, Pak. Sekarang yang dibuat oleh Tuhan dari Bahwa Yesus Tuhan itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab sebelumnya. Lalu sebenarnya sejarahnya, Pak, itu karena ada muncul satu bidat yang dipimpin oleh Arius yang tidak percaya bahwa Yesus itu mempunyai, dia sudah ada sebelumnya. Karena itulah maka diperdebatkan dalam sidang gereja. Jadi gereja akhirnya hanya mengesahkan apa yang sudah dipercaya sebelumnya, bukan mengangkat Yesus bukan Tuhan, diangkat jadi Tuhan. Berarti kalau saya tidak tahu baca buku itu, tapi kalau orang yang ngomong seperti itu, Pak, itu bodoh penulisnya, Pak. Sekarang begini, ini ya, Yohanes pasal 4 ayat 11. Tuhan, engkau tidak punya tiba dan sumur tidak mendalam. Apa Tuhan mau minum perlu tiba? Kalau tadi kami sudah tunjukkan bahwa ayat-ayat menunjukkan bahwa semua orang berdosa yang tidak percaya pada Kristus tidak mungkin bisa buat baik. Karena itu perlu penebusan supaya dia beriman, maka dia selamat. Tapi Islam menolak konsep penebusan itu. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana Islam bisa yakin bahwa mereka akan selamat. Ya, kalau saudara semua mati malam ini, apa keyakinan saudara bahwa saudara akan selamat? Oke, saya tahu. Sebelum ini dijawab, karena konteks ini sudah dibuat dari perjanjian, saya hanya ingin tanya kepada pihak panitia yang mau peserta, apakah pertanyaan ini diizinkan itu dijawab atau bagaimana? Diizinkan ya? Ya, diizinkan nggak apa-apa ya. Nah, sekarang mungkin saya kembalikan kepada pesan berdua. Bagaimana pandangan Islam? Sekarang Kristen sudah menunjukkan tentang pandangan keselamatan. Terus bagaimana pandangan Islam sendiri tentang keselamatan dalam iman Islam sendiri? Mau Ustaz, silakan. Yakin atau tidak itu penekanannya, Pak? Iya. Yakin masuk surga atau tidak kalau detik ini mati, itu penekanan kami. Ya, kalau bagi umat Islam Pak yakin, bukan yakin, Pak yakin masuk surga. Kalau saya mayoritas nggak yakin. Oh, Bapak kita. Ya. Bagi Islam, Saya tanya di Facebook ada banyak orang Islam tidak yakin. kalau ada orang Islam ditanya dia nggak yakin masuk surga, itu orang Islam goblok namanya. Ya, goblok. Sangat banyak. Sangat banyak. Ditanya pasti masuk surga, Bapak insya Allah. Aku yakin isi Bapak. Bagaimana itu pandangan Islam tentang iman Islam dalam keselamatan? Yakin nggak bahwa Islam itu selamat? Ya betul Pak. Banyak orang menjawab nggak yakin masuk saya itu Islam bohong kan? Wakil kedua. Ajarannya itu beryakin itu ajarannya pasti masuk surga. Kita sebagai manusia itu tidak pasti. Karena hidup kita ini tidak tahu apa yang kita jahat, apa yang kita jadi pembunuh, kemudian kita jadi ahli dan sebagainya, kita tidak tahu. Tapi agama Islam pasti masuk surga kan? Pasti kan? Agama Islam pasti masuk surga. Tuh, kau yakin kan? Jadi saya tidak mau berkomentar banyak soal dugaan dari Saniho Munir bahwa saya akan babak belur dari Yahya Woloni.
cukup saja saya berikan fakta yang sudah terjadi, bahwa Saniho Munir sendiri pernah babak belur dan hancur lebur.